Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Hortimania. Dimanapun Anda berada, saat ini saya sudah bersama dengan Prof. Ujang dan Ibu dari Dinas Pertanian ya, Bu ya. Oke, kita akan diskusi karena ini menarik sekali ya tentang urban farming. Prof, tadi saya sebutnya kuliah ya. Ya. Prof tadi ada yang menyebutkan bahwa culture itu sangat berpengaruh. Ya. Bisa nggak Pak Prof menjelaskan apa korelasi antara culture dan urban farming ini? Ya. Jadi urban farming ini sebagai sebuah kegiatan, ya, kalau itu dilakukan rutin oleh masyarakat, dia menjadi sebuah hobi menyenangkan. Ya. Nah, kemudian kalau hobi ini ditularkan ke yang lain, orang lain mengikuti, dia menjadi kebiasaan. Nah, kemudian kalau skalanya makin besar, semua orang tahu urban farming itu bagus, orang itu ikut, maka dia menjadi budaya. Jadi, oke, ingin membangun budaya sehat. Nah, salah satunya tadi melakukan urban farming. Kira-kira Prof, mahasiswa profesor sendiri di Institut Pertanian Bogor University ya, apakah itu akan diberikan supaya nanti setelah selesai mungkin bisa menerapkan itu, merubah kebiasaan yang dulunya tidak terbiasa bertani? Betul ya. Jadi mereka karena memang belajar tanaman, hewan, ya. Nah, ini mudah-mudahan dia menjadi agen perubahan ya di masyarakatnya dengan dia beraktivitas sesuai dengan knowledge ilmu yang dipelajarinya. Dan ini mudah-mudahan itu mengubah kebiasaan masyarakat di sekelilingnya. Dan ternyata benar, kami melakukan diskusi dengan beberapa mahasiswa. Kan sekarang mereka di ini nih, tempat tinggalnya masing-masing. Apa yang mereka lakukan? Nah, menarik, salah satu yang mereka lakukan pada saat karena banyak di rumah, salah satunya tadi ada yang bertanam, ada yang memelihara ternak, ya, bahkan mereka ada yang juga bisa menghasilkan pendapatan dari situ. Berarti mahasiswa-mahasiswa profesor ini nanti menularkan kepada ya, betul. Itu yang kita harapkan, betul. Jadi apakah mereka lulusan SMA, lulusan perguruan tinggi, mereka bisa berkiprah. Nah, kiprah itu seringkali diperhatikan dan dilihat oleh masyarakat. Ketika itu diikuti, bisa menjadi sebuah kebiasaan yang baru. Nah, itu yang kita harapkan. Oke, Pak Dekan, ini menarik sekali. Saat ini kan, bukan saat ini ya, dulu-dulunya menjadi seorang petani itu untuk anak-anak muda ya, untuk anak-anak muda menjadi sesuatu yang saya gengsi bertani gitu kan. Kira-kira untuk kedepannya, Prof, ada nggak kira-kira harapan merubah kultur ini, kemudian anak muda itu bangga bertani? Ya, nah pintu masuknya di teknologi. Ya, urban farming ini cenderung menggunakan sebuah teknologi yang non tradisional, di mana yang sebelumnya tradisional itu harus ada tanah, sekarang definisinya tidak perlu ada tanah, ada ruangan. Nah, sehingga ini kemudian tadi alokasi fisiknya tidak harus sebanyak yang tradisional. Ya, kemudian alternatif. Nah, urban farming ini kelebihannya dekat dengan konsumen. Jadi dari titik produsen ke konsumen relatif dekat. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi daya tarik. Terkait potensi bisnisnya sendiri, Pak? Ya, untuk Jakarta menurut saya itu potensinya sangat besar. Sayuran dari Bogor, misalnya nih ya, Rp10. Ternyata sayuran yang sama dari urban farming bisa Rp8. Nah, itu bagi konsumen itu perbedaan yang sangat nyata. Ya, kan bahkan di New York itu panennya di atas lantai, di bawahnya supermarket yang menjual dari hasil itu. Gitu. Nah, model-model seperti itu akan muncul di kita. Akan muncul. Tapi satu kuncinya sungguh-sungguh sepenuhnya mengerjakan itu. Tapi nggak apa-apa, mulai dari hobi. Nah, mulai dari hobi. Mungkin ibu kepala dinas tahu. Nah, mungkin silakan. Ini Jakarta udah di Jakarta mungkin udah menerapkan ya. Mungkin bisa diceritakan berbagi nih kepada petani milenial. Kira-kira di Jakarta itu seperti apa sejauh ini? Terima kasih. Memang tadi disampaikan Pak Prof bahwa kita coba bagaimana menarik orang itu untuk kemudian mau bertani atau bertanam. Kalau dulu mungkin orang mengenal yang bertanam itu hanya petani, kami ingin memperluas definisi itu bahwa siapapun bisa menanam, siapapun bisa menghasilkan tanaman pangan, terutama sayuran, tidak harus petani. Jadi apapun profesinya, siapapun bisa, kami itu memang sudah dilakukan. Kemudian yang kedua,
permasalahan di Jakarta yang selama ini bukannya adalah media tanam. Jadi orang mungkin lahannya sudah habis, Lahan sempit ya, Bu, ya, di pekarangan. susah, dari media susah. Alternatif apa yang kita berikan supaya masalah tersebut bisa teratasi? Salah satunya dengan hidroponik. Jadi dengan hidroponik, karena kita tidak pakai lahan, kita cukup menggunakan air, teknologi itulah yang kita terapkan. Kemudian mikrogrid juga termasuk yang kita kenalkan, bahwa dengan hanya satu cup itu ya, itu bisa memenuhi kebutuhan nutrisi keluarga dan bisa dilakukan dengan mudah. Dan yang menarik lagi adalah mengolahnya pun simpel gitu. Jadi bisa dicampur dengan mungkin mie rebus yang ini, kemudian salad atau hanya sebagai campuran makanan. Itu secara pemenuhan nutrisi itu bisa terpenuhi karena benar yang disampaikan Pak Prof, tingkat konsumsi sayuran di Jakarta rendah. Jadi buah pun rendah. Nah, ini upaya kita bukan hanya untuk menambah pendapatan, bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan pangan, tapi tingkat konsumsi sayuran ini juga kita tingkatkan dengan yang Jadi memang belum mau memanfaatkan lahan sempit dari perkotaan, kita bagusnya bertanam sayur. Oke, saya lanjut lagi Pak Prof. Apa betul Prof bahwa bertani di pekarangan sempit ini bisa membantu ketahanan ekonomi keluarga? Ya, jadi kita mulai dulu dengan tadi tuh pintu masuknya ke hobi. Hobi dulu dijadikan hobi dulu ya? Karena kalau hobi itu orang senang melakukannya tanpa berpikir untung rugi. Untuk rugi. Nah, ketika dia punya skill dan keterampilan, suatu saat itu akan bisa membantu diri. Bayangkan misalnya ke satu wilayah pasokan tertentu. Kalau dia sudah punya keterampilan skill di situ, itu sangat membantu sekali. Paling dia tidak tergantung dari luar. Iya, apalagi sekarang saya lihat sayur itu kan udah dikembangkan Prof, di atasnya sayur kangkung, di bawahnya ikan lele gitu. Kan ada seperti itu ya Prof. Ini menarik. Jadi harus kita mulai dengan tadi memperkenalkan budidaya segala macam tanaman, termasuk beternak segala macam menjadi hobi. Setidaknya kalau udah nanam misalnya cabai, tomat di lahan sendiri, Betul. dia nggak perlu beli lagi ya. Betul. Ya. Oke, menarik nih. Luar biasa sekali ya Prof. Dan orang kaya itu masuknya dia jadi hobi. Jadi hobi, jadikan hobi. Dia hobi, kemudian hasilnya diberikan ke tetangga. Oke. Oke, terakhir nih Pak Prof. Pak Prof sendiri kan bertanam di sekeliling rumah ya. Ya. Sekeliling rumah itu hasilnya gimana Prof? Ya, Cukup nggak untuk jadi keluarga Pak Prof? saya udah panen tomat, panen paria, timun ya. Sebagian saya konsumsi sendiri, sebagian kita berikan ke saudara dan tetangga. Berarti udah melebihi ya. Ya, kebutuhan betul. keluarga ya, Prof? Karena saya pintu masuknya hobi kan. Hobi. Nah, terus yang kedua saya memberdayakan orang yang karyawan yang bertani itu. Kemudian saya memberikan pekerjaan, kemudian saya juga jadi senang hobi gitu kan. Nah, saya baru panen pepaya kalina kemarin ya. Senang sekali tuh, ada rasa sendiri ya Bu Kadis ya. Nanam sendiri, mengamati, saya petik sendiri, saya makan. Kemudian anak saya kasih gitu kan. Nah, jadi kalau setiap orang mau sebanyak-banyak 10% aja penduduk DKI punya hobi. Nah, itu bisa menjawab bagaimana ketahanan DKI. Oke Prof, terakhir mungkin ada pesan mungkin untuk petani milenial Prof. Supaya oh ya, ibu dulu nih. Pesan untuk petani milenial tuh supaya apa namanya ya, bangga bertani atau mau bertani gitu. Kawan-kawan sekalian, kita jadikan kondisi yang saat ini bukan sebagai sesuatu yang membuat kita mudah turun, tetapi ini merupakan tantangan bahwa apapun bisa kita lakukan. Jadi kami memiliki beberapa contoh di Jakarta petani milenial yang dimulai dari Karang Taruna. Dari Karang Taruna. Karena mereka lah yang mudah untuk diajak berkembang, kemudian adaptasi teknologi dan sebagainya. Kemudian yang kedua, potensi bisnis buah itu bisa berkembang dari usaha pertanian. Jadi sekarang kaum milenial sudah mulai memanfaatkan teknologi penanaman, kemudian pemilihan jenis tanaman pun sudah dilakukan, analisa usahanya pun sudah dilakukan. Artinya memang memiliki kelebihan tersendiri untuk bukan hanya memenuhi kebutuhan pangannya, tetapi juga meningkatkan ekonomi dan menjadi salah satu peluang bisnis yang bisa dikembangkan. Oke, menarik. Ini Pak Prof nih, ada terakhir untuk petani milenial. Teman-teman yang sekarang bertani, apakah dari berbagai kalangan, terutama milenial, tetap bertahan di situ. Karena dengan bertahan, maka teman-teman itu meningkatkan skill dan keterampilannya.
dan suatu saat ini akan menjadi daya saing, menjadi keunggulan yang tidak bisa dikalahkan oleh orang lain dan menjadi diferensiasi bisnis dari teman-teman sekalian, ya. Dan bisnis tanaman pangan tidak akan pernah ada matinya. Jadi dari mulai sekarang tetap bertahan dan selalu belajar. Nah ini tadi ya, siapapun sebetulnya, apalagi petani, harus selalu belajar. Karena dengan belajar itu kita mengakumulasi skill dan keterampilan. Ya, jadi tetap bertahan. Nah, saya pun sekarang sudah mulai nih. Suatu saat saya pensiun, saya udah siap. Nah, karena keterampilan sudah didapatkan. Terima kasih. Ya. Oke, terima kasih. Artimannya itulah tadi kita bincang-bincang dengan Mas Gadis dan Dekan Fakultas Pertanian Institut Pertanian Ekologi, Fakultas Ekologi Manusia. Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor University. Ya. Prof. Oke, selanjutnya kita akan berbincang-bincang dengan